Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair, kaifa halukum? Ya, gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, baik anak-anak. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu bab 11 tentang tempat wisata sejarah di Jakarta. Namun pada minggu ini kita hanya akan bahas tentang museum sejarah Jakarta. Insya Allah minggu depan akan dilanjutkan ke monumen. Objek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang dibangun dan dikembangkan untuk menarik wisatawan. Jenis tempat wisata antara lain wisata bahari. Berarti wisata bahari itu seperti pantai, laut, yang bersifat air ya. Pantai, laut, wisata bahari. Juga wisata flora dan fauna. Nah, ini untuk hewan dan tumbuhan seperti cagar alam, kebun binatang, gitu ya. Wisata sejarah. Wisata sejarah berarti seperti museum, kemudian monumen, juga wisata religius seperti masjid-masjid, tempat-tempat bersejarah Islam ya, agamis, dan wisata budaya. Nah, itu jenis tempat wisata ya. Nah, tempat wisata sejarah, jadi kita akan membahas tentang wisata sejarah. Di Jakarta itu dibagi menjadi dua. Ada museum, ada juga monumen. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang museum dulu. Nanti baru kita bahas akan tentang monumen ya minggu depan. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama ada Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta. Yang kedua ada Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah. Yang ketiga ada Museum Satria Mandala. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama Museum Fathahillah Jakarta. Museum Sejarah Jakarta atau sering disebut dengan Museum Fathahillah merupakan museum yang banyak bercerita tentang sejarah terbentuknya kota Jakarta. Ini syarat akan sejarah ya, karena dalamnya itu banyak membahas atau menampilkan sejarah tentang terbentuknya kota Jakarta. Museum ini terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat. Museum ini memiliki luas kurang lebih 1.300 meter. Luas sekali ya. Terdiri atas bangunan utama, 2 bangunan sayap di bagian barat dan timur, 1 bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang bawah tanah yang dulunya merupakan penjara. Nah, ini kalau zaman dulu emang biasanya ketika ada bangunan-bangunan besar, bangunan tertentu, ada ruang bawah tanahnya. Dan digunakan kalau tidak buat markas, ya untuk penjara. Seperti itu ya. Dulunya merupakan balai kota Batavia pada tahun 1707 sampai 1712, berarti 5 tahun ya kurang lebih. Pada tanggal 30 Maret 1974, bangunannya diresmikan menjadi museum oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Pak Ali Sadikin. Nah, seperti apa gambarnya? Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Museum Fathahillah Jakarta. Mungkin sebagian dari kamu ada yang sudah pernah ya ke sini. Selanjutnya, yang kedua, ada Museum Nasional Indonesia atau yang disebut dengan Museum Gajah. Ya, merupakan museum arkeologi, museum sejarah, budaya, dan geografi. Nah, apa itu arkeologi? Jadi yang disebut dengan arkeologi itu seperti ilmu yang pada zaman dahulu kala atau ilmu pada zaman purba. Nah, seperti misalnya fosil-fosil ya kan. Pokoknya yang membahas tentang zaman purba, zaman dulu. Nah, itu termasuk fosil itu dibahas di arkeolog ya, arkeologi. Nah, kemudian museum ini berada di Jalan Merdeka Barat 12 Jakarta Pusat. Merupakan museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Wah, ini suatu prestasi ya untuk Indonesia. Bangunan ini sudah menjadi museum sejak 1868 di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Pada 17 September 1962 museum ini diserahkan
kepada pemerintahan Republik Indonesia di pasca merdeka ya, setelah merdeka. Pada 28 Mei 1979 diresmikan menjadi Museum Nasional Indonesia. Seperti apa penampakannya? Nah, ini seperti ini ya. Nah, bisa kita lihat ada gajahnya tuh. Ini yang makanya disebut dengan Museum Gajah. Ini menjadi ikonnya. Menjadi ikon daripada Museum Nasional Indonesia. Gambar gajahnya tuh. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, yaitu Museum Satria Mandala. Nah, Museum Satria Mandala terletak di Jalan Gatot Subroto, nomor 14, Jakarta Selatan. Museum ini menyimpan sejarah perjuangan TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Banyak menyimpan koleksi senjata perang dari zaman dulu hingga sekarang. Kemudian ada kendaraan perang, ada atribut ketentaraan, ada panji-panji TNI. Jadi museum ini tentang TNI ya, tentara. Nanti kita lihat gambarnya, itu ada beberapa senjata, kendaraan. Dulu ini bernama Wisma Yoso ya, sebelum menjadi Satria Mandala. Nah, baru pada tahun 1972 tanggal 5 Oktober Presiden Soeharto, berapa tuh? Presiden ke-2 ya, meresmikan bangunan ini menjadi Museum Satria Mandala. Fasilitasnya apa saja? Antara lain ada Museum Waspada Purba Wisesa. Itu isinya itu kalau museum ini ada diorama TNI ya. Jadi patung-patung gitu yang menceritakan suatu kejadian. Taman bacaan anak, kemudian toko ya, toko cenderamata, ada kantin museum dan gedung serbaguna. Seperti apa penampakannya? Nah, ini gambar-gambarnya nih. Nah, selamat datang di Museum Satria Mandala. Ya, seperti itu. Ya, kemudian ada pesawat jet ya. Ada juga senjata tuh, ada kapal. Ada kapal laut di belakang tuh. Kemudian ada senjata juga, ada pesawat, ada tank ya. Nah, ini gambaran Museum Satria Mandala. Mungkin di antara kamu juga ada yang pernah mungkin ya. Nah, ini juga bagus untuk dikunjungi karena bernilai sejarah ya dan syarat akan konten edukasi. Nah, seperti itu. Pada pertemuan kita kali ini, pada kesempatan kali ini yang akan bahas hanya museum saja. Baru nanti minggu depan atau kesempatan yang akan datang kita akan bahas tentang monumen. Apa saja, ada monumen nasional atau Monas dan lain sebagainya. Kita bahas nanti ya. Baik, kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.